Semakin buruknya kualitas air baku, air minum, menyebabkan biaya produksi air minum menjadi bertambah sehingga harga jual semakin mahal. Krisis air menyebabkan terganggunya stabilitas ketersediaan air bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses air sehingga harus berjalan berkilo-kilo untuk mendapatkan air. Kualitas PDAM tidak selamanya memiliki kualitas yang baik. Pada beberapa kasus, terdapat air PDAM yang mengandung cacing. Kandungan zat besi yang tinggi dalam air sumur, jika hanya dikelola melalui proses disinfeksi, akan menyebabkan air berwarna coklat kemerahan dan mengendap. Desa Sidoarjo adalah salah satu desa di Kecamatan Tepus, penerima program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS tahun 2018. PAMSIMAS Desa Sidoarjo mengambil sumber air dari tapping jaringan PDAM. Akan tetapi, setelah uji fungsi, air belum mengalir sebagaimana diharapkan. Tapping PDAM diputus dengan alasan bahwa suplai air baku PDAM untuk wilayah tersebut mengalami kekurangan. Sebagai negara dengan penduduk yang banyak, ketersediaan air bersih yang belum merata menjadi isu penting karena memengaruhi segala aspek kehidupan, mulai dari kesehatan hingga kesejahteraan masyarakat. Namun, Indonesia masih mengalami krisis air bersih. Menurut Badan Pusat Statistik, proporsi populasi penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan pada tahun 2019 sebesar 77,39. Angka tersebut masih di bawah target Sustainable Development Goals atau SDGs, yakni sebesar 100%. Dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 hingga 2024 yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, kelangkaan air di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diperkirakan meningkat hingga 2030. Proporsi luas wilayah krisis air meningkat dari 6,0% di tahun 2000 menjadi 9,6% di tahun 2045. Kualitas air diperkirakan juga menurun signifikan. Di Lebak, Provinsi Banten, 15 desa di 6 kecamatan kehilangan akses air bersih akibat kemarau panjang. Kekeringan terjadi di Kecamatan Sajira, Majah, Lewidamar, Bojongmanik, Wonosalam, dan Warung Gunung. Di Gresik, Jawa Timur, ratusan warga di 59 desa turut mengalami kesulitan air bersih. Warga harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli air dari Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM wilayah setempat. Krisis air bersih memaksa warga Kabupaten Jombang mencari sisa air di sungai yang sudah mengering dengan membuat lubang-lubang kecil. Lantaran sumur tidak lagi mengeluarkan air, warga terpaksa mencari air di tengah sungai yang mengering. Caranya dengan membuat lubang-lubang kecil di tengah sungai lantas didiamkan. Kekurangan air atau water deficit akan mengganggu keseimbangan kimiawi dalam tanaman yang berakibat berkurangnya hasil fotosintesis atau semua proses-proses fisiologis berjalan tidak normal. Apabila keadaan ini berjalan terus, maka akibat yang terlihat, misalnya tanaman kerdil, layu, produksi rendah, kualitas menurun, dan sebagainya. Kekurangan ekosistem merupakan dampak kekurangan air yang berbahaya. Banyaknya hewan dan tumbuhan yang mati karena tidak mendapat air untuk hidup. Hal ini dapat merusak keseimbangan ekosistem di bumi. Penurunan aliran air tawar yang masuk ke laut menyebabkan batas air tawar dan air asin atau interface bergerak ke dalam tanah dan menghasilkan intrusi air asin ke aquifer. Pengambilan air tanah yang berlebihan menyebabkan banyaknya ruang kosong di dalam aquifer dan menyebabkan tinggi muka air tanah lebih rendah dari permukaan air laut. Hal ini akan mendorong air laut yang mengandung klorida atau Cl merembes ke dalam air tanah sehingga menimbulkan pencemaran. Karena semua sektor kehidupan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air, jika kelangkaan air berlangsung terus-menerus, akan terjadi gagal panen dan hewan ternak banyak yang mati. Hal ini dapat menyebabkan krisis bahan makanan yang berdampak pula kepada masyarakat sekitar. Kekurangan persediaan air bersih mengakibatkan banyak pemukiman terpaksa mengonsumsi air yang tidak layak. Belum lagi, sektor bisnis seperti hotel atau sekolah yang harus kekurangan air. Kekurangan air tentunya menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit jumlahnya.
Penyediaan air yang tidak memenuhi kebutuhan warga dapat mengakibatkan krisis air bersih yang akan berdampak kepada kehidupan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan UNICEF telah merilis data terkait air bersih dan kesehatan anak. Data tersebut menunjukkan lebih dari 150.000 anak meninggal dunia setiap tahunnya akibat diare dan sanitasi yang buruk. Krisis air bersih dapat meningkatkan resiko berkembangnya penyakit menular. Ada 5 kategori utama penyakit menular akibat kekurangan air bersih, yakni waterborne, waterwash, water-based, water-related insect vector, dan disease causes by defective sanitation. Jenis penyakit ini ditularkan lewat konsumsi air yang terkontaminasi virus atau bakteri. Beberapa jenis penyakit waterborne adalah diare, tifoid, disentri, gastroenteritis, dan hepatitis. Jenis-jenis penyakit akibat kekurangan air bersih untuk menjaga kebersihan diri diantaranya adalah infeksi pencernaan seperti infeksi Shigella yang menyebabkan disentri, penyakit kulit menular seperti kudis, frambusia, kusta, infeksi kulit dan bisul, penyakit mata seperti trakoma, dan konjungtivitis virus. Penyakit akibat kekurangan air bersih juga bisa disebabkan oleh organisme yang berada di dalam air, misalnya cacing. Beberapa penyakit tersebut antara lain Schistosomiasis, Dracunculiasis. Penyakit ini disebarkan oleh serangga yang sebagian atau seluruh siklus perkembangbiakannya terjadi di dalam atau di dekat genangan air. Penyakit akibat kekurangan air bersih ini meliputi malaria, filariasis, demam kuning, river blindness, atau penyakit ROPS, atau penyakit onchocerciasis. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh sanitasi buruk akibat kekurangan air bersih adalah infeksi cacing tambang. Bagaimana caranya? Manfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien dan merawatnya. Menanam pohon sebanyak-banyaknya. Tidak menutup semua permukaan tanah dengan plester semen atau ubin keramik agar memperbanyak resapan air. Membuat waduk atau penampungan air. Prioritaskan sumber air untuk keperluan air bersih. Jagalah sumber air untuk masa depan kita.